Masa bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Repi. Ya udah. Bro Jo, kita akan bahas apa? Dengan ada siapa di sini ya, nanti kita bahas setelah intro dulu. Pada konten kali ini kita sudah bukan kedatangan, berarti kita yang mendatangi ya. Iya, kita yang mendatangi. Di sini ada dari Nusantara Bergerak ya, Mas ya. Di sini dengan Bro siapa? Agis, Bro Agis dengan Retno. Sis Retno. Nah, kita akan membahas apa sih? Sebelumnya di konten sebelumnya kita pernah di sini dengan Mevi ya, waktu itu ya. Dengan Mevi, ya dengan Terkait Mevi. Nusantara Bergerak. Ya. Kita kan sudah katakanlah pembelajaran sudah boleh tatap muka ya. Program dari Nusantara Bergerak itu untuk di tengah pandemi ini yang dimana pembelajaran sudah boleh tatap muka, apa sih? Siapa yang mau menjawab nih? Bisa start dulu aja. Ya. Kalau di oke. Untuk di Nusantara Bergerak sendiri sih ini lebih fokus kepada pengajaran anak-anak sekitar daerah mangrove ini. Untuk pembelajarannya sih beragam karena dari latar belakang relawan juga banyak beda-beda ya Bapak-bapak sekalian. Ada yang mungkin dari pendidikan bahasa Inggris, matematika atau kesenian seperti itu. Nah, sebenarnya tujuan utamanya di awal Nusantara Bergerak itu sebenarnya penanaman mangrove di daerah Mundu ini gitu. Tetapi ketika Mevi selaku founder Nusantara Bergerak melihat sepertinya memang anak-anak di sini masih dalam tingkatan pendidikan yang kurang seperti itu, Bapak-bapak sekalian. Jadi Mevi mencoba untuk mengumpulkan para relawan dari berbagai jenis background yang berbeda-beda dengan tujuan sebenarnya mencerdaskan anak bangsa tentunya seperti itu. Jadi kita memberikan variasi yang berbeda setiap minggunya, pengajaran juga berbeda-beda, tergantung dari relawan yang bertugas di setiap minggunya seperti itu. Seperti itu sih. Dari relawan sendiri berarti bukan hanya dari background pendidikan mungkin ya Bro ya? Benar. Jadi bukan cuma dari pendidikan, ada yang mungkin dari psikolog, ada juga dari biologi, beda-beda sih Bapak sekalian, seperti itu. Tadi kita sudah nyoba nih Bro, mengajar di antara anak-anak tadi nih, luar biasa ya, ternyata membutuhkan kesabaran yang Iya. Iya. Benar. Tebal usus katanya gitu ya. Jadi luar biasa mungkin dari penggunaan bahasa yang mereka sampaikan, kemudian terkait dengan pemahaman etika ya, lebih ke etika juga mungkin dibanding dengan kita pembelajaran di kelas jauh berbeda ya. Nah, di sini tujuan dari Nusantara Bergerak ini kan di sini relawannya banyak masih muda nih. Apa sih yang mendorong relawan Nusantara Bergerak ini yang dimana mayoritas ini masih pada muda gitu ya, mendorong untuk fokus atau concern di dunia pendidikan? Yang mana kalau kita melihat anak muda sekarang hampir lupa ya terhadap pendidikan gitu ya. Apa sih Bro kira-kira? Mungkin dari Mevi juga selaku founder seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia melihat bahwasanya memang situasi pendidikan terutama di anak-anak di daerah sini mungkin masih minim ya Bapak sekalian, seperti itu. Mungkin kita juga bisa lihat dari target language mereka yang masih menggunakan bahasa daerah seperti itu. Jika kalau kita lihat mereka bagaimana mereka mengubah dari bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia, itu juga masih belum terlalu benar seperti itu. Terus juga di sini sepertinya perubahan era zaman menjadi globalisasi dan lain-lainnya mendukung juga untuk Mevi juga untuk memberikan banyak hal variasi-variasi baru untuk anak-anak di sini untuk belajar walaupun mereka di rumah saja seperti itu. Kan awalnya memang kita lagi pandemi ya Bapak sekalian gitu, dan itu masih sekolahnya belum tatap muka seperti itu, pembelajaran masih di sini seperti itu. Jadi kita juga mendorong untuk mereka untuk lebih kreatif juga seperti itu, mempersiapkan mereka juga bukan cuma untuk masalah pendidikan juga, tapi kita juga melatih critical thinking mereka seperti itu, bagaimana mereka juga belajar mengenai problem solving seperti itu, dan juga mereka juga belajar mengenai sosial seperti itu. Hal-hal tersebut kan adalah hal-hal yang cukup penting, apalagi nanti mungkin di dunia sekolah yang lebih tinggi seperti kuliah atau kerja seperti itu. Nah, kita coba untuk menanamkan hal itu biar mereka juga punya fondasi yang kuat ke depannya seperti itu.
luar biasa ya. Nah kalau dilihat dari tadi Sister Retno dari psikologis ya berarti ya. Betul. Melihat kondisi anak-anak khususnya di sekitar hutan mangrove ini secara psikologis gitu, untuk pendidikan sebenarnya mereka antusias tidak? Kalau boleh saya, sebenarnya kan saya udah dari semester kemarin ya untuk ikut kelas mangrove ini. In case sebenarnya kalau misalkan dari anak-anak, saya tuh senang banget gitu ngelihat anak-anak kayak gimana cara mereka interaksi. Kadang kan kita bisa ngelihat ini anak tuh dari karakternya itu berarti menggambarkan sisi di rumahnya gimana. Biasanya saya sering kayak gitu. Dengan adanya kelas mangrove tuh, kalau dikaitan yang tadi Bapak bilang kayak emang kita harus panjang usus gitu untuk ini gitu, karena memang kita berusaha untuk kayak kita memang orang baru tapi kita mau bikin karakter building yang bagus buat mereka, karena mungkin karakter building itu nggak dibangun di sekolah secara offline. Jadi mungkin pembiasaan di rumahnya, atau misalkan kayak kita nih setiap hari Minggu bisa fulfill kegiatan mereka yang misalkan emang harusnya main, cuma kayak kita bisa main sambil tetap belajar. Karena memang waktu itu kita pernah juga ngobrol nih sama salah satu anggaplah PIC di sini yang berhubungan dengan Mayfi, itu dia punya harapan anak-anak itu bisa belajar bahasa Inggris. Awalnya cuma gitu doang. Kebetulan dari backgroundnya Mr. Agi sendiri kan teacher bahasa Inggris nih, jadi kita pengen kayak oh ya udah kita belajar bahasa Inggris aja. Terus saya juga pengen banget nih tahu anak-anak tuh gimana ya kalau misalkan di rumah tuh kayak mereka tuh dapet behavior mereka tuh gimana sih, kok bisa sih kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang offline itu kayak mereka tuh pasti jenuh banget karena di rumah online itu handphone, nggak bisa lihat interaksi sama orang lain. Jadi kita di sini kayak mau bikin mereka tetap bisa fun, bisa tetap belajar walaupun memang kita belajar juga kadang nggak nangkep karena maksudnya dengan segala keterbatasannya. Iya betul. Apalagi kayak di sini kan jenjangnya banyak banget ya Pak ya. Kayak ada yang kecil, ada yang udah gede banget, ada yang masih SD gitu. Jadi kita sedikit memberikan pelajaran yang general dulu sama mereka gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih kayak kita ngajarin yang hal yang kayak masih secara umum. Betul, kayak misalnya ada yang ngobrolnya nggak baik, kita kasih tahu kayak ini loh yang baik, ini yang enggak gitu. Emang itu nggak kita pelajari secara normal di sekolah, emang kita tahu itu gitu. Ini secara psikologis gitu. Bro Jo, coba jangan diem aja bro. Oke. Kena angin ya. Oke, ini mungkin Mister sama Miss-nya ini sudah berapa lama di sini? Mungkin udah lebih dari 1 semester ya kan. Dan kami kebetulan dari kelas 11 sendiri baru 2 kali kesini ya kan. Yang pertama dulu memang sempat interaksi tapi nggak seperti yang tadi kan, kita mencoba untuk kita bergabung dengan anak-anak walaupun dengan istilahnya cuman hafalan Pancasila dan lain sebagainya. Kami merasa wah luar biasa ini kan, tantangannya beragam gitu kan. Nah selama Miss dan Mister di sini, tantangan terberat apa sih untuk menghadapi atau mungkin mendampingi, membimbing anak-anak ini kan? Ini anak-anak juga aset bangsa juga nih, ya kan? Itu apa tantangan yang terberat itu? Siapa yang mau jawab, mangga? Siapa dulu nih? Cap cip cup kembang. Saya rasa sih kalau untuk passion mereka untuk belajar sudah ada ya Bapak sekalian. Mereka sudah memiliki passion yang kuat untuk ketika mereka hadir saja tandanya kan mereka sudah mau mengikuti itu. Iya, akan tapi mungkin make them fokusnya itu dalam pembelajaran itu. Itu sih mungkin tantangan yang cukup kuat karena dan juga menyiapkan materinya. Kita harus menyiapkan materi yang kira-kira range-nya dari kelas 3 sampai kelas 6 semuanya bisa paham seperti itu. Itu sih salah satu hal yang menjadi tantangan juga buat para relawan seperti itu. Mungkin bapak-bapak tadi juga lihat anak-anak pada lari, gendong-gendong mungkin agak gemes juga kan ngelihatnya gitu. Cuman kita maksudnya relawan mencoba untuk mengapresiasi mereka karena mereka sudah hadir saja terlebih dahulu seperti itu sih. Gitu. Jadi tantangannya. Kalau pembelajaran yang dilakukan di sini terkoneksi dengan di sekolah, nggak dalam arti istilahnya ada koneksi atau mungkin diketahui oleh bapak ibu guru di sekolah bahwa anak-anak yang berada di lingkungan sini belajar di sini dengan para relawan itu ada nggak? Oke. Kalau untuk terkoneksi dengan pembelajaran di sekolah sih tidak, Bapak. Jadi kalau untuk pembelajaran kita memang seperti yang tadi Mbak Retno udah kasih info, kalau kita juga untuk materinya general seperti itu. Jadi nggak misalkan
nanti dibagi kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 enggak, tapi kita lebih ke materi-materi yang general seperti itu. Kalau untuk masalah apakah guru-guru mereka mengetahui itu sejujurnya kurang tahu sih seperti itu gitu. Apakah mereka mengetahui bahwasanya beberapa anak-anak yang tinggal di daerah sini mengikuti kelas mangrove ini seperti itu. Berarti ini kan sebenarnya udah mirip-mirip konsep merdeka belajar ya, ini di alam terbuka, nggak harus di kelas gitu ya. Iya, benar-benar. Mungkin Bro Yuda mau nambah? Apa bro? Nah kalau misalnya, kira mau nanya tadi. Kalau kita melihat untuk masyarakat sekitar sendiri nih bro, apakah ada pasti pro dan kontra ada ya, yang namanya anak misalnya kan ada orang tua yang mungkin berpikirnya ya maaf katakan kalau kita bicara lingkungan layan atau apa kan berpikirnya orang tua mendorong untuk udah kerja aja seperti itu ya, ada kan seperti itu kan. Nah kita bicara pro dan kontra dari lingkungan sekitar sendiri yang dari masyarakat gitu menilai adanya Nusantara bergerak di lingkungan mereka, kira-kira banyak yang mendukung atau justru malah menolak gitu seperti itu ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. So far sih kalau saya lihat di sini mereka semua mendukung sih bapak-bapak sekalian. Seluruh orang tua excited, bahkan kadang kalau anak yang nggak mau mereka udah dorong dulu dari sana kayak ayo masuk cepet-cepet, ini ada ini kayak gitu, mumpung ada kakak-kakaknya di sini seperti itu. Mungkin tantangan buat orang tua juga ketika pembelajaran di rumah, mungkin mereka juga lelah juga ya bapak sekalian, kayak aduh ini gimana nih harus bantu anaknya beberapa hal gitu. Karena mungkin kemarin ada relawan ini sekalian juga kadang anak-anaknya juga ada yang beberapa menanyakan PR atau apa seperti itu gitu. Jadi untuk pro dan kontra, kalau kontranya sih saya belum terlalu merasakan iya. Tapi kalau pronya ini sangat bagus sekali sih di sini seperti itu. Mereka excited, mereka para orang tua juga antusias. Terus juga salah satu PIC yang berhubungan dengan Mevi juga memiliki komunikasi yang bagus juga untuk sama Mevi-nya seperti itu. Jadi karena komunikasi yang bagus itu terjalin sehingga proses pembelajaran di kelas Nusantara bergerak ini juga berjalan dengan baik seperti itu sih gitu. Jadi kita juga senang dan semoga sih kita bisa ngasih yang terbaik juga buat anak-anak di sini seperti itu. Ke depan nih bro, ke depan untuk menjadi relawan ini apakah ada kriteria khusus atau dibuka secara umum gitu? Kira-kira bagaimana tuh bro? Sebenarnya kalau untuk kriteria khusus tidak ada sih bapak-bapak sekalian, iya. Asal ada willingness untuk mau seperti itu hadir. Karena kan kita nggak mau yang cuman sekarang ini terkadang untuk mengikuti relawan itu mungkin hanya untuk nampang di sosial media aja seperti itu, eksistensi saja seperti itu. Jadi apakah konsistensinya dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak di sini ada apa enggak kayak gitu. Dan tentunya itu adalah jadi syarat utama untuk menjadi relawan di sini, bahwa mereka harus konsistensi dulu gitu. At least mereka harus sama excited seperti anak-anak di sini yang mau belajar seperti itu. Dan juga sih kita berharapnya sih kita bisa dapat relawan-relawan lagi dari background-background yang mungkin lebih unik lagi seperti itu. Mungkin tentang bisnis atau apa seperti itu, biar bisa juga memberikan bukan cuma edukasi buat anak-anak di sini tapi juga buat orang tuanya gitu. Kalau kita bisa lihat kan di sini sebenarnya potensi pariwisatanya juga ada, potensi yang lain juga mungkin dari alamnya seperti itu. Dan pengennya sih kita juga bisa memberikan mungkin beberapa ilmu kepada para orang tua sini atau orang-orang dewasa di sini, ya mengedukasi bagaimana cara mengelola hal-hal yang sudah ada nih di sini untuk bisa lebih baik seperti itu. Kalau kita lihat dari awal masuk juga kan mungkin bapak-bapak juga lihat kayak penundungan sampah, terus juga kalau lihat dari jalan juga kurang baik seperti itu. Padahal sih sebenarnya itu bisa menjadi aset nih, iya benar, menjadi potensi seperti itu. Jadi walaupun mereka dari background keluarga yang mungkin pendidikannya masih kurang, tapi saya harap anak-anak dari para orang tuanya bisa membantu untuk menaikkan derajat orang tuanya juga gitu, sama juga bermimpi lebih tinggi lah daripada orang tuanya seperti itu. Luar biasa ya, ternyata fokus dari Nusantara bergerak sendiri bukan hanya anak-anak ya berarti ya, bisa sifatnya
kepada orang tuanya juga harapannya adalah memberikan edukasi gitu kan, untuk menggali potensi di wilayahnya gitu ya. Nah ini kan kalau kita melihat kan ini potensi wisatanya luar biasa di sini ya gitu ya. Mungkin ini terakhir nih, closing statement deh bro, harapan Nusantara bergerak ke depan seperti apa ya kan, kemudian harapan dan modifikasi apa sih yang ingin diberikan Nusantara bergerak terkait dengan pembelajaran khususnya gitu ya. Harapan terbesar kami sih sebenarnya komunitas Nusantara bergerak ini bukan cuma menjadi komunitas yang kecil, tapi bisa menjadi komunitas yang lebih besar, bisa memberikan dampak yang lebih banyak lagi tentunya dalam hal positif. Saya harap juga karena kita ada di ranah pendidikan juga, kita bisa bahkan bekerja sama dengan ranah-ranah lain seperti itu. Saya harap juga pemerintah, mungkin Kabupaten Kota Cirebon juga bisa melihat nih adanya potensi di sini sehingga dapat memberikan bantuan juga kepada para warga di sini juga seperti itu. Seperti Retno mungkin menambahkan. Oke. Sebenarnya sih harapan terbesar ya, mungkin kayak hal yang mau kita bigger and bigger gitu ya. Pengennya sih kedepannya kayak kita lebih terstruktur juga kan ya, kelasnya lebih konsis sama kayak tadi Mr. Agis bilang, kayak apa yang kita udah sekarang buat mudah-mudahan berdampak juga nanti ke depannya, walaupun kayak kita belum tahu nih dampaknya sekarang, tapi mungkin nanti ke depannya, karena kan mungkin anak-anak juga bertumbuh belajar sedikit-sedikit kayak gitu, nggak langsung. Terus modifikasi sih tadi kayak pengennya kita punya relawan lebih banyak. Kita ya we share we care lah ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing sama anak-anak. Jadi bukan kayak kita ngajar jadinya kita cuma, tapi kita juga sebagai relawan juga dapat kayak hal baik itu. Jadi kayak karena kita share, jadi kita juga lebih, kan kalau kita share katanya kita jadi lebih banyak juga ilmunya kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa berdampak buat anak-anak, buat kita juga lebih baik, bisa ngajak teman-teman biar Nusantara bergerak tuh benar-benar berimpact buat semuanya, bukan cuma buat di Cirebon, mungkin jadi inspirasi juga buat orang lain gitu. Luar biasa bro ya. Jadi kalau saya menangkap bahwa pendidikan itu bukan hanya milik guru ya bro ya, gitu ya. Ternyata pendidikan itu milik yang peduli, semua yang peduli terhadap dunia pendidikan. Itu saja bro yang ingin kami diskusikan. Nanti kalau misalnya ada waktu kita boleh main lagi sini ya. Jangan sampai dilarang gitu. Tapi luar biasa ya bro ya. Tadi pengalaman tadi kita bisa mengajar di antara anak yang mana kita biasa mengajar satu tingkat di satu sekolah. Ternyata tadi ada anak yang lebih kecil, saya ngobrolnya gimana gitu kan. Tapi ini menjadi pengalaman yang luar biasa bahwa ternyata kawan-kawan dari Nusantara Bergerak ini adalah orang yang luar biasa kayak gitu ya. Itu saja, mungkin tetap like, komen, dan subscribe channel Kelas Sebelah. Kita akan selalu bahas tentang pendidikan dan hal-hal viral seputar pendidikan. Saya Bro Revi, Agis, dan Retno. sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum, terima kasih.